Orang bilang tetangga adalah keluarga terdekat, tempat kita bergantung saat jauh dari kampung halaman. Tapi, bagaimana jika orang yang tinggal di sebelah rumahmu bertahan hidup dengan memakan nyawa di tengah malam? Saat pertama kali menginjakan kaki di tanah timur yang sunyi ini, aku disambut oleh senyum hangat seorang pria tua, tetangga sebelahku. Tidak ada yang aneh pada awalnya, hanya sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, tertutup kabut tebal setiap kali matahari terbenam. Pria tua itu selalu membawakan ubi rebus, berbincang tentang musim hujan, dan menasehatiku agar selalu mengunci pintu. Namun, ada satu hal yang tidak pernah ia katakan. Mengapa malam di desa ini terasa sangat mati? Dan mengapa anjing-anjing liar selalu melolong ketakutan seolah melihat malaikat maut merayap di kegelapan? Penduduk setempat memiliki satu pantangan kuno yang selalu diucapkan dalam bisikan penuh teror. Zaman pernah menatap api yang terbang di malam hari. Mereka menyebutnya Suwangi, entitas ilmu hitam purba yang melepaskan roh dari raga, mengubah manusia menjadi bola api terbang pembawa petaka, mencari darah segar untuk memperpanjang kutukannya. Awalnya, aku menganggapnya sekadar dongeng pengantar tidur belaka untuk menakuti pendatang sepertiku. Namun, malam demi malam berganti. Kesunyian desa ini mulai terasa mencekik tenggorokan. Hawa dingin yang menusuk tulang selalu menyelinap masuk melalui celah-celah dinding kayu rumahku. Lampu minyak di kamarku sering berkedip tanpa ada hembusan angin. Seakan ada entitas gaib yang bernapas perlahan di sudut ruangan yang gelap. Rasa paranoiaku perlahan mulai mengambil alih akal sehat. Hingga pada satu malam Jumat Kliwon yang basah oleh rintik krimis, aku terbangun oleh suara yang menggetarkan sanubari. Bukan lolongan anjing, melainkan suara gumaman asing, serak dan berat, yang berpadu dengan suara mengepak seperti sayap kulit raksasa. Suara gaib itu berasal dari pekarangan belakang rumah tetanggaku, pria tua kurus yang ramah itu. Jantungku berdebar memompa darah dengan kencang. Dengan kedua tangan gemetar hebat, aku perlahan bangkit dari kasur rapuhku, merayap layaknya bayangan dalam kegelapan pekat menuju dinding bambu yang membatasi lahan kami. Melalui sebuah celah kecil yang retak, mataku berusaha keras menembus tebalnya kabut malam. Tiba-tiba, udara di sekitarku berbau amis yang sangat menyengat, seperti bau darah segar yang dibiarkan membusuk. Sesuatu di dalam sanubariku menjerit agar aku segera lari, namun tubuhku lumpuh seketika oleh rasa penasaran yang mematikan. Di bawah temaram cahaya bulan sabit yang tertutup awan hitam pekat, mataku menangkap sebuah pemandangan mengerikan yang akan terus menghantui setiap sisa malam dalam hidupku. Pria tua itu, tetangga yang setiap pagi tersenyum tulus menyapaku, sedang duduk bersila di tengah tanah lapang yang berlumpur basah. Namun, ia tak lagi terlihat seperti manusia biasa. Tubuh rentanya kejang-kejang dengan postur yang tidak wajar. Suara tulang belulang yang patah dan bergeser terdengar sangat jelas menembus keheningan malam, diikuti oleh gumaman mantra berbahasa kuno yang membuat telingaku berdenging ngilu. Udara di sekitarnya seolah mendidih secara gaib. Bayangan-bayangan gelap dan aneh menyelimuti tubuhnya, sementara kabut tebal berputar-putar seperti kumpulan roh kelaparan yang menari memuja tuannya. Senyum ramah yang selalu ia tunjukkan di bawah terik mentari, kini merosot berubah menjadi seringai iblis yang sangat haus darah. Apa yang terjadi di detik berikutnya sukses menghentikan detak jantungku secara paksa. Dari ubun-ubun kepala pria tua itu, perlahan-lahan merembes keluar sebuah cahaya merah pekat, lengket dan berdenyut seperti gumpalan darah yang terbakar api neraka. Cahaya berdarah itu perlahan membesar, berdetak seperti organ hidup yang terlepas dari inangnya, hingga akhirnya melesat naik berpisah sepenuhnya dari raga kasarnya. Begitu cahaya itu lepas, tubuh pria tua itu langsung rubuh ke tanah berlumpur, kaku dan dingin, bagaikan cangkang mayat kosong tanpa jiwa. Sementara itu, gumpalan darah bernyala di udara itu melayang, mengubah bentuk dirinya menjadi bola api raksasa terbang yang memancarkan aura kematian pekat. Itulah dia, Suwangi, wujud asli dari teror malam paling mematikan di tanah timur. Bola api itu berputar di udara,
memancarkan hawa panas luar biasa yang bisa kurasakan memanggang wajahku, bahkan dari balik dinding rumahku. Dalam kepanikan buta yang mengambil alih kesadaranku, kakiku tak sengaja menginjak lantai bambu rapuh di bawahku. Bunyi retakan krek terdengar begitu keras, memecah kesunyian malam layaknya suara tembakan. Tiba-tiba, bola api iblis yang melayang liar di udara itu berhenti bergerak seketika. Hawa sedingin es langsung menusuk turun ke tulang belakangku, seolah seluruh aliran darah di tubuhku membeku. Perlahan-lahan yang menyiksa, bola api itu berputar menghadap ke arah rumahku. Di tengah kobaran api merah kehitaman yang bergejolak itu, aku bisa melihat dengan sangat jelas sepasang mata merah menyala yang dipenuhi oleh kebencian kuno dan kelaparan abadi. Mata iblis itu menatap lurus menembus celah sempit dinding kayuku, bertatapan langsung dengan sepasang mataku yang ketakutan. Ia tahu persis aku ada di sini. Ia tahu aku telah melihat rahasianya. Suara kepakan sayap gaib seketika terdengar melesat mendekat. Aku mundur merangkak secepat kilat dalam kegelapan absolut kamarku, lalu menyusup paksa ke bawah kolong tempat tidur yang berdebu tebal. Air mata teror mengalir deras di pipiku tanpa bisa kutahan. Aku menggigit lenganku sendiri, membekap mulutku erat-erat, berusaha mati-matian menahan suara isak tangis dan napasku yang memburu cepat. Tepat di luar pintu kamarku yang rapuh, cahaya merah menyilaukan mulai merembes masuk secara perlahan melalui celah bawah pintu. Udara di dalam kamar mendadak berubah menjadi sangat panas dan pengap, bagai di dalam tungku pembakaran. Sementara bau daging gosong yang bercampur dengan darah busuk merampas sisa oksigen di paru-paruku. Aku bisa mendengar suara dengusan napas berat yang mengerikan melayang tepat di balik papan kayu pintuku. Makhluk pembawa maut itu berhenti di sana, mengendus, menunggu celah kesalahanku. Satu gerakan kecil saja dariku, dan nyawaku akan direnggut paksa. Matahari akhirnya terbit di ufuk timur, mengusir kegelapan malam yang biadab dan membawa kembali kicauan burung yang tak pernah terasa sebegitu indahnya. Sinar pagi yang hangat memaksa masuk menerobos kamarku, menandakan bahwa aku, entah bagaimana, berhasil selamat. Namun saat aku melangkah keluar rumah dengan kedua kaki yang masih bergetar hebat dan jiwa yang hancur berkeping-keping oleh teror malam, mimpiku yang paling buruk justru berdiri menyambutku. Di sana, di balik pagar pembatas halaman, berdiri pria tua itu. Ia sedang menyapu daun kering seolah tidak pernah terjadi tragedi apa-apa. Ketika ia menoleh melihatku, ia berhenti, membalikkan badannya yang ringkih, dan memberikan senyum ramah yang selalu ia berikan. Tapi kali ini, aku bisa melihat sisa kilat merah menyala di sudut pupil matanya. Ketahuilah kawan, monster paling kejam tidak bersembunyi di bawah tempat tidurmu. Mereka tersenyum hangat padamu di siang hari bolong, diam-diam menunggumu terlelap di malam hari untuk mengunyah jiwamu hingga habis.